saya tegaskan bahwa pejabat-pejabat yang sudah saya tunjuk itu hanya sementara, ya, itu hanya sementara. Dan ketika saya menunjuk pejabat itu ada syaratnya. Menyikapi aksi demo dari tim deklarator dan tim presidium pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad menegaskan bahwa pejabat yang telah ditunjuk untuk menduduki sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah sifatnya sementara. Penunjukan ini pun berdasar pada sejumlah syarat seperti kepangkatan dan sedang menduduki jabatan. Kemudian pejabat gubernur menyampaikan bahwa pejabat yang telah ditunjuk akan berakhir pada bulan Maret. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan seleksi secara terbuka sehingga siapa saja bisa ikut bertarung di dalamnya. Dan dipastikan bahwa pada bulan April mendatang sudah akan ada pejabat definitif. Tadi pagi ada demo, ya, istilahnya demo, tapi sebenarnya penyampaian aspirasi lah dari sebagian teman-teman, ya, yang tergabung dalam kelompok deklarator, ya. Jadi ini kan era demokrasi, ya. Siapa saja boleh menyampaikan pendapat, ya. Yang penting dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang damai, ya. Dan saya sudah memerintahkan juga salah satu dari staf ahli gubernur untuk menerima, ya. Dan kemudian sore ini saya juga menerima teman-teman yang bersangkutan, ya. Jadi saya secara pribadi tidak alergi terhadap penyampaian aspirasi, tetapi saya juga menyampaikan, ya, kalau saya itu menutup diri, kalau saya susah ditemui, baru kemudian teman-teman tidak ada jalur untuk menyampaikan aspirasi, baru bisa disampaikan dengan demonstrasi. Tapi kalau saya membuka diri, siapa saja bisa bertemu dengan saya, berarti kan tidak perlu ada demo-demo itu. Datang kapan saja, saya selalu bisa ditemui dan bisa diajak untuk mendiskusikan berbagai hal. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, supaya ini saya harap ini yang pertama dan yang terakhir, ya. Silahkan bisa melakukan demo kalau susah cari gubernurnya, kalau susah diajak bicara, diskusi dari gubernurnya. Tapi kalau sudah tiap saat bisa ketemu, ngapain mau demo itu, ya. Demo itu disampaikan ketika ada saluran yang terhambat, ya, yang buntu, baru kemudian dilakukan demo. Tapi kita ambil hikmahnya, ya. Saya juga memberikan penghargaan kepada teman-teman yang demo. Intinya mereka ingin supaya saya bekerja lebih konsisten, ya. Saya tetap teguh pada aturan, ya, dan kemudian saya juga diminta untuk tidak gampang diintervensi. Walaupun sejak awal saya katakan saya juga tidak bisa diintervensi oleh siapa-siapa, ya, karena saya tidak dipilih sama rakyat, tidak dipilih juga melalui partai politik. Saya ditunjuk, jadi berarti saya kan lebih konsisten untuk tunduk dan patuh pertama pada aturan dan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi saya kira semua sudah clear, ya. Kalau ada yang kurang-kurang ini informasi tadi, ya sudah kita bicarakan baik-baik, ya, secara kekeluargaan, ya, sehingga teman-teman juga bisa memahami kondisi itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pejabat-pejabat yang sudah saya tunjuk itu hanya sementara, ya, itu hanya sementara. Dan ketika saya menunjuk pejabat itu ada syaratnya, ya. Pertama, syarat kepangkatan. Untuk menjadi pejabat eselon 2, ya, 2A, itu minimal pangkatnya harus 4B, dan dia mesti sedang menduduki jabatan, ya. Untuk eselon 2B minimal harus
4A dan sedang menduduki jabatan. Tapi intinya yang terpenting adalah bahwa semua pejabat yang hari ini ada mengisi komposisi SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sekali lagi itu bersifat sementara, ya, hanya 3 sampai 4 bulan ke depan, ya. Rencananya bulan Maret nanti kita sudah mulai, ya, proses-proses itu, proses-proses pemilihan, seleksi maksud saya, proses-proses seleksi, sehingga nanti pada bulan April, ya, atau paling lambat bulan Mei itu semua sudah clear, ya, sudah ada pejabat-pejabat definitif dan semua melalui seleksi terbuka, ya. Saya sekali lagi harus bawahi melalui seleksi terbuka sehingga siapa saja bisa bertarung, ya, bisa ikut dalam persaingan itu, termasuk juga teman-teman yang hari ini dipercayakan. Silakan ikut seleksinya. Kalau lolos syukur, kalau tidak harus siap menerima, ya, karena kita akan melakukan itu secara terbuka, transparan, akuntabel, ya, bisa dipertanggungjawabkan, dan nanti yang melakukan itu kita akan berikan tanggung jawab itu kepada Badan Kepegawaian Negara, ya, BKN. Kepegawaian Negara Nasional yang akan melakukan proses-proses itu. Secara ini tadi Pak, apakah akan ada kocok pejabat lagi Pak? Ya? Setelah tadi di demo, tidak, ini kan hanya sementara, mau kocok-kocok bagaimana lagi. Dua bulan lagi sudah selesai juga, ya, sudah selesai. Ada juga yang usianya sudah tidak bisa lagi ikut seleksi, karena harus untuk seleksi itu harus di bawah 58 tahun. Kalau sudah 58 tahun tidak bisa ikut seleksi juga. Dan ada di antara itu yang sudah mendekati 58 tahun. Tinggal kita lihat bulannya nanti, kapan bulannya. Berarti kan ada juga yang sekarang sudah di dalam tidak bisa ikut seleksi juga, ya. Saya juga tetap berusaha untuk memperhatikan semua usulan dari semua kelompok kepentingan itu, ya kan, kelompok kepentingan yang ada. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata, tidak hanya kelompok kepentingan itu saja yang ada juga yang lain, ya, ada juga dari teman-teman bupati, wali kota yang mengusulkan. Jadi tidak bisa semua hanya untuk deklarator, kemudian presidium, kemudian tim percepatan, ya, karena ada juga dari bupati, wali kota yang ingin mempromosikan anggotanya. Itu juga saya harus perhatikan, ya. Bahkan juga ada juga dari provinsi Papua Barat, ya, ada juga dari provinsi Papua, ya, itu semua juga harus saya perhatikan. Apalagi yang diusulkan juga itu anak-anak Sorong, ya, anak-anak Sorong Raya. Jadi mereka juga punya hak untuk berkarya di kampungnya. Oleh karena itu juga menjadi perhatian, ya. Tapi sudah clear, saya kira tidak usah dibesar-besarkan, ya. Ini hanya ekspresi dari mungkin ada yang merasa kurang pas dan sebagainya. Tapi mari kita ambil hikmahnya bahwa ini menjadi satu proses, ya, pembelajaran juga bagi kita, ya, bahwa tidak mudah memang kita menunjuk orang, ya, dan tidak mudah juga kita mengakomodasi semua kepentingan, ya. Jadi ini kan ada batasannya begitu. Jadi tidak bisa semua kita bisa akomodasi. Jadi yang bisa kita akomodasi saat ini, ya ini, yang lain menunggu tahap-tahap berikutnya, ya. Mudah-mudahan sesudah ini nanti, sesudah seleksi, ya, baru kita menemukan yang ideal. Kalau hanya 2-3 bulan ini tidak bisa kita temukan yang ideal. Apalagi saya juga masih kabur dengan semua yang ada itu, karena saya baru di sini, ya. Saya tidak tahu track record dari masing-masing, karena saya tidak punya cukup waktu untuk melihat track record masing-masing calon itu. Tapi secara tegas Bapak mengakui bahwa tidak ada intervensi, ya Pak, ya, dari pihak manapun? Tidak ada. Jadi itu memang saya ada beberapa yang saya lihat sepintas saja, ya.
Kalau sekarang ada laporan bahwa yang bersangkutan begini, ya itu menjadi atensi saya untuk nanti saya lihat kembali APD-nya, ya. Tapi saya tadi sampaikan karena ini juga singkat, ini juga hanya 2-3 bulan ini, ngapain mau saya rubah-rubah itu lagi? Tunggu aja nanti kali ketika ini definitif yang benar, itu yang aslinya itu di situ, ya. Begitu. Oke?